Kalau kita mau beli barang, selain nawar harganya, yang membuat kita confidence atau nyaman dalam membeli produk atau barang, pasti yang kita tanyakan adalah ada garansinya enggak. Kalau dijawab ada, maka kita akan percaya diri dan nyaman dalam membeli produk tersebut. Saya pernah menjual timbangan yang dapat ukur berat badan, kadar lemak, kadar air, dan lain sebagainya. Ini barang teknologi baru. Saat saya menawarkan, selalu yang ditanya adalah garansi. Beli barang apapun yang ditanya garansi. Bahkan seringkali walau harga lebih mahal, pilihan kita akan jatuh pada barang yang ada garansinya. Kita dapat lebih tenang dan merasa aman jika nanti barang kita rusak, maka pasti akan diperbaiki atau bahkan diganti baru oleh pemilik produk. Selamat pagi, selamat bertemu dalam program Seduh. Program yang selalu hadir di Senin pagi yang akan menguatkan kita, memberi kekuatan kita dalam kita melangkah dalam hidup ini. 1 minggu ke depan kita selalu melekat dengan Tuhan. Tema yang saya bawakan adalah garansi, bukan garansi barang, tetapi garansi hidup. Pembacaan kita diambil dari Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wow, firman Tuhan di pagi ini sungguh membuat kita semangat dalam beraktivitas. Firman Tuhan memberikan kita kenyamanan dan garansi dalam melalui hidup ini. Saudara-saudara, sering saya berkata dengan teman bahwa sebaiknya lagu panjang umurnya diganti saja syairnya dengan cukup umurnya. Kenapa? Karena kalau nggak mati-mati repot. Kayak padi, lama-lama ilmu padi kan melengkung gitu, ntar lama-lama kita melengkung. Ya ini jok saja. Saya juga pernah berkenalan dengan salah seorang pastor, orang Belanda, tetapi sudah lama tinggal di Indonesia. Saya melihat fisiknya sangat energik, masih sehat, seperti usia 60-an. Lalu saat kami berbincang-bincang, saya tanyakan, umurnya berapa pastor? Saya umurnya sudah 90 tahun. Lalu ketika kami sedang berbincang-bincang, dia berkata, mungkin Tuhan sudah lupa kepada saya. Maksudnya kenapa beliau berkata begitu? Karena 90 tahun dia masih hidup. Lalu saya timpali dengan candaan, mungkin pastor sudah dipanggil tetapi tidak mendengar. Nanti kalau nggak mendengar dicolek. Lalu berikutnya saya pernah juga ketika menjabat periode majelis periode yang lalu, pernah berkenalan dengan seorang majelis jemaat. Beliau mengantar pendetanya untuk khotbah di tempat kita. Ketika saya berkenalan, saya tanya usianya. Bapak usianya berapa, Pak? Dia malah jawab, saya ini Simatupang, Pak Martin. Oh, saya pikir marganya Simatupang. Ternyata itu singkatan, siang malam tunggu panggilan. Maksudnya usianya sudah mendekati 80. Saya pikir Alkitabiah juga ini Bapak. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, hal ini ingin mengatakan kalau hidup kita ini ada batasnya. Kesehatan kita juga ada batasnya loh. Kadang kita sakit, kadang kita sehat. Yang pertama yang kita harus tahu dulu, kalau kita lahir ke dunia bukan tanpa maksud. Artinya Tuhan menghadirkan kita ke dunia dengan suatu tugas untuk mengisi hidup ini. Satu ayat kembali saya bacakan. Ini ayat favorit, Yohanes 15 ayat 16.
Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi sudah jelas, Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya adalah umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih bukan berarti tanpa maksud, tapi dipilih untuk melaksanakan misi, tugas, untuk menjadi berkat, berbuah. Ketika kita melakukan tugas kita, maka Tuhan Yesus memberikan jaminan atau garansi, yakni penyertaannya. Seringkali orang tidak sadar kalau masa hidupnya sangat singkat. Umur kita paling rata-rata 70 tahun, kata pemazmur kan. Seringkali kita sadar tetapi masa bodoh, nikmati saja kan hidup kita sebentar. Ntar kalau sudah umur 60 baru kita sadar. Baru kita cari Tuhan. Kalau ada panggilan melayani, kira-kira yang tua itu berbicara, pilih aja yang muda-muda dulu. Kalau yang muda berkata, nanti aja setelah pensiun baru saya melayani. Itu kira-kira kalau kita secara jujur seringkali mengcapture kehidupan kita dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan ini kita mau belajar tentang yang pertama, masa hidup kita pendek. Maka saya dan saudara harus mengisi waktu hidup kita dengan yang terbatas dan pendek ini dengan belajar melakukan perintah Tuhan. Lakukan tugas panggilan kita selaku umat percaya yang sudah ditebus untuk menjadi berkat. Yang kedua, firman Tuhan sebagai garansi atau jaminan buat saya dan saudara-saudara bahwa di dunia yang penuh dengan masalah dan penderitaan ada Tuhan loh, yang siap melindungi kita, yang siap menuntun kita, yang siap mengarahkan kita agar dapat melewati setiap pergumulan yang kita hadapi. Dia setia menemani kita dalam mengarungi ombak kehidupan. Satu ayat terakhir saya kasih, Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, janganlah takut dalam hadapi hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah menggaransi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Tuhan Yesus, di pagi hari ini kembali kami datang, kami mau mengucap syukur atas tubuh yang sehat, atas semangat untuk melalui aktivitas kami. Dan kami bersyukur, berterima kasih kami boleh membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kami boleh belajar tentang jaminan dari Tuhan di dalam kami menjalani hidup ini, di dalam kami melaksanakan tugas panggilan kami selaku umat pilihan Tuhan. Tuntun kami terus Tuhan, mampukan kami terus untuk kami menyadari bahwa jaminan Tuhan selalu menyertai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang di sorga, haleluya, amin. Saksikan terus seduh di tiap hari Senin di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.